Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia. Seorang peneliti bernama Alfred Russel Wallace telah melakukan penelitiannya di Indonesia, dan ia mendapati bahwa fauna yang ada di Indonesia dapat dibagi berdasarkan wilayah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada fauna tipe Asiatis. Fauna ini katanya mirip dengan hewan-hewan yang ada di Asia. Fauna ini berada di wilayah Indonesia bagian barat, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Fauna yang ada di wilayah ini memiliki karakteristik hewan mamalia bertubuh besar, memiliki banyak jenis reptil, dan juga memiliki banyak jenis primata. Nah, contoh faunanya itu adalah gajah, badak bercula satu, harimau, orang utan, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada fauna tipe peralihan. Peralihan ini berada di antara garis Wallace dan juga garis Weber. Nah, fauna ini itu berada di wilayah Indonesia bagian tengah seperti Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara. Nah, peralihan ini dikatakan tidak secara geologis tidak terpisah dari daratan manapun. Nah, sehingga hewan yang ada di peralihan ini itu sebagian besar adalah hewan yang endemik atau hewan yang hanya dapat hidup di wilayah tertentu saja. Seperti contohnya adalah komodo yang ada di Flores, kuskus yang ada di Sulawesi, dan juga babi rusa yang ada di Sulawesi, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah fauna tipe Australis. Fauna tipe Australis ini berada di wilayah Indonesia bagian timur, seperti Papua, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil yang berada di sekitarnya. Fauna tipe Australis ini dikatakan mirip dengan hewan-hewan yang ada di Australia, seperti kanguru pohon, kakak tua hitam, dan masih banyak lagi. Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia itu sangat beragam sehingga dapat Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia itu sangat beragam sehingga dapat memberikan banyak sekali manfaat untuk kehidupan. Seperti yang pertama sebagai sumber pangan. Keanekaragaman hayati menyediakan beragam jenis tanaman dan juga hewan untuk sumber makanan bagi manusia. Yang kedua sebagai sumber obat-obatan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali rempah-rempahnya seperti cengkeh, serai, jahe, dan masih banyak lagi. Seperti contohnya untuk bisa meredakan peradangan dan juga untuk meredakan demam. Yang ketiga sebagai sumber penelitian dan pendidikan. Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia itu sangat beragam sehingga memungkinkan para ilmuwan itu melakukan penelitian di Indonesia seperti untuk menemukan obat baru, meneliti interaksi antar ekosistem, dan juga mengembangkan teknologi di biologi. Nah, dalam pendidikan, keanekaragaman hayati ini bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi siswa dan juga mahasiswa. Seperti ada di universitas, sekolah, dan juga di tempat-tempat studi alam. Yang keempat, untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, seperti rantai makanan. Jika salah satunya saja itu hilang atau punah, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Seperti contohnya adalah lebah. Lebah bertugas untuk penyerbukan di tumbuhan, dan juga seperti predator yang untuk mengendalikan jumlah dari hewan herbivora. Dan ada upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, pelestarian ex situ. Pelestarian ini yaitu melestarikan makhluk hidup di lingkungan habitat aslinya, seperti cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional. Dan ada juga pelestarian secara in situ. Pelestarian ini dilakukan di luar lingkungan habitatnya, seperti kebun raya dan kebun binatang. Kesimpulannya, bumi memiliki makhluk hidup yang beragam dan juga bervariasi. Variasi ini dapat disebabkan oleh faktor genetik,
spesies, dan juga spesies. Kesimpulannya, bumi memiliki makhluk hidup yang beragam dan bervariasi. Variasi ini disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan, dan juga interaksi keduanya. Variasi ini dapat menjadi bahan dasar terbentuknya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu memiliki 3 tingkatan juga. Yang pertama ada gen, spesies, dan ekosistem. Di Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman, dan Indonesia menjadi negara kedua setelah Brazil yang memiliki keanekaragaman hayati yang besar atau disebut dengan mega biodiversitas. Nah, karena keanekaragaman hayati itu ada faktor-faktor penyebab terjadinya kepunahan seperti penebangan liar, kemudian eksploitasi secara berlebihan pada hewan, dan juga pembakaran pada hutan di mana tempat habitat hewan dan tumbuhan itu berada.